Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan terdahulu kita sudah mempelajari tentang kinematika gerak. Kali ini kita lanjutkan dengan dinamika gerak. Nah, pada materi dinamika gerak kali ini kita akan mempelajari bagaimana penyebab benda mengalami perubahan gerak. Bagaimana gaya-gaya dapat mengubah kecepatan, baik itu dipercepat, diperlambat, mempertahankan geraknya, ataupun mengubah arahnya. Jadi ilmu dasar untuk mempelajari tentang gerak ini kita gunakan hukum-hukum Newton tentang gerak. Kita tahu ada 3 hukum Newton yang dapat menjelaskan prinsip tentang gerak. Hukum-hukum Newton tentang gerak ini nanti kita akan terapkan untuk gerak translasi maupun gerak rotasi. Yang pertama, kita masuk pada hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada sejumlah gaya, dalam hal ini resultan gaya, yang bekerja untuk mengubahnya. Artinya, hukum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya atau jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, nah simbolnya seperti ini, jadi sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut diam. Atau bisa jadi dalam keadaan bergerak, tapi kecepatannya tetap atau konstan. Nah, dengan demikian, sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam, kecuali ada resultan gaya yang tidak nol. Kita tulis dalam matematik, sigma F tidak sama dengan 0. Itu bekerja pada benda tersebut. Kemudian, kita juga bisa mengatakan bahwa sebuah benda yang sedang bergerak tidak akan berubah kecepatannya, kecuali ada resultan gaya yang juga tidak nol, yang bekerja pada benda tersebut. Kita lihat di sini, ada sebuah benda dikenai oleh beberapa buah gaya. Di sini ada 40 Newton ke kiri, 25 Newton ke atas, 10 Newton ke kanan, 30 Newton ke kanan, dan 25 Newton ke bawah. Kita lihat di sini, atas dan bawah, kalau kita jumlahkan, kebetulan arahnya berlawanan, ini saling meniadakan. Begitu pula pada arah ke kanan dan ke kiri. Jumlahnya sama besar dan berlawanan arah, sehingga semuanya saling meniadakan. Bisa dibilang, dalam keadaan seperti ini, jumlah gaya yang bekerja itu adalah 0. Nah, keadaan yang mungkin itu adalah benda ini dalam keadaan diam. Dan terjadi kesetimbangan gaya. Atau kemungkinan yang kedua adalah benda ini bergerak, tetapi tidak mengalami perubahan kecepatan karena masih dalam keadaan setimbang. Nah, bagaimana jika resultan gaya tidak nol? Misalkan di sini kita punya sebuah benda yang dikenai oleh beberapa buah gaya. Kita lihat di sini benda mengalami kesetimbangan gaya, dan saat ini benda dalam keadaan berhenti. Kita lihat di sini, di bagian kanan, bagian salah satu gaya kita naikkan menjadi 36 Newton, maka terjadi ketidaksetimbangan gaya. Kita lihat bagian atas setimbang, bagian kiri itu 40 Newton, sedangkan bagian kanan adalah 46 Newton, sehingga kita punya resultan total 6 Newton ke kanan. Apa yang terjadi? Benda mengalami akselerasi atau perubahan kecepatan. Selanjutnya, kita masuk hukum yang kedua Newton. Setelah kita mempelajari hukum 1 Newton, bagaimana pengaruh gaya terhadap sebuah benda? Di hukum yang kedua Newton ini, kita akan mempelajari kuantitas, seberapa besar perubahan gaya tersebut. Ada 2 faktor yang kita libatkan dalam menentukan kuantitas seberapa besar perubahan gerak benda. Yang pertama yaitu adalah perubahan dari gerak benda selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja. Yang kedua, perubahan tersebut berbanding terbalik terhadap massa benda dan memiliki arah yang sama dengan gaya benda. Secara matematis kita tuliskan akselerasi ini adalah A atau perubahan gerak benda. Perubahan gerak benda ini berbanding lurus dengan resultan gaya sigma F dan berbanding terbalik dengan massa benda M. Contoh, misalkan kita punya sebuah benda yang berada di suatu bidang datar. Kita lihat di sini ada gaya yang saling menghilangkan, besarnya 35 Newton ke arah atas dan ke bawah sehingga terjadi kesetimbangan. Dan benda ini awalnya adalah diam. Kemudian ditarik gaya seperti tampak pada gambar. Kita lihat ada gaya yang arahnya ke kiri 30 Newton dan ada gaya yang arahnya ke kanan 14 Newton dan 26 Newton. Jika kita jumlahkan, resultan gaya total yang bekerja pada benda ini adalah 10 Newton ke kanan. Pertanyaannya,
Tentukan berapa kecepatan benda setelah sejumlah gaya tersebut bekerja selama 3 detik. Kita sudah memperkirakan tadi bahwa dalam arah horizontal, kita punya resultan sebesar 10 Newton ke kanan. Kita tuliskan sigma F itu adalah 10 Newton. Kita sudah punya arah ya. Jadi arahnya adalah arah mendatar, arah sumbu X. Sedangkan masanya adalah 2 kg. Dengan demikian, kita bisa dapatkan nilai akselerasi dari pemberian gaya adalah sigma F dibagi massa. Jadi, sigma F-nya adalah 10 Newton, kemudian masanya adalah 2 kg. Jadi besarnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Maka benda ini setiap detik, dia akan bertambah kecepatannya sebesar 5 meter per sekon. Detik berikutnya, nambah lagi 5 meter per sekon, dan seterusnya. Sehingga, kita bisa tentukan nilai kecepatan pada saat detik ketiga. Jadi, kita bisa tentukan kecepatan pada detik ketiga, besarnya adalah, kecepatan itu adalah V, karena awalnya adalah 0, kita tuliskan awalnya diam atau 0, plus akselerasinya selama 3 detik. 0 plus akselerasinya adalah 5 selama 3 detik. Sehingga kecepatan pada saat detik ketiga adalah 15 meter per sekon. Gampang kan? Nah, bagaimana kalau kita ubah misalkan masanya bukan 2 kg, tapi misalkan cukup berat ya. Misalkan 20 kg. Jika masanya 20 kg, maka kita bisa lihat dengan sangat mudah bahwa A itu adalah sigma F dibagi M. Sigma F-nya adalah sama 10 Newton, sedangkan masanya adalah 20 kg. Maka kita hanya mendapatkan nilai akselerasi atau perubahan gerak tadi besarnya adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwa semakin besar massa benda, maka semakin sulit diakselerasi atau semakin sulit untuk diubah geraknya. Inilah yang kita sebut sebagai bentuk dari inersia benda atau kelembaman benda atau kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Semakin besar massa, semakin sulit untuk diubah geraknya. Bagaimana kalau jika kita menginginkan berapa jarak tempuh yang dicapai selama pemberian gaya tersebut, kita bisa gunakan persamaan yang telah kita terapkan pada kinematika gerak pada pertemuan yang lalu, yaitu untuk benda yang dipercepat itu adalah S sama dengan nilai awal kecepatan, kita tambahkan dengan nilai akhir kecepatan, dibagi 2, kemudian kita kalikan terhadap waktunya, sehingga jarak tempuhnya adalah, karena awalnya adalah diam, 0, ditambah untuk yang awal tadi kecepatan akhirnya adalah 15, dibagi 2, dikali waktunya adalah 3 detik. Hasilnya adalah 15 dikali 3, 45 dibagi 2. Berarti 22,5 meter. Jadi jarak tempuhnya setelah dalam waktu 3 detik, besarnya adalah 22,5 meter. Cukup mudah ya. Nah, itulah contoh dari penerapan hukum yang kedua Newton. Kita lanjutkan dengan hukum yang ketiga Newton. Hukum ketiga, kita akan bicara tentang akselerasi. Hukum ketiga Newton ini menyatakan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Benda apapun yang menekan atau menarik benda lain mengalami tekanan atau tarikan yang sama dari benda yang ditekan atau ditarik. Kita lihat di sini, ada seseorang yang mendorong box, di mana orang tersebut akan memberikan gaya aksi yang arahnya ke kiri. Di saat yang sama, sebenarnya box juga melakukan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dan sama besar, mendorong orang tersebut. Contoh lain, ketika sebuah paku dipukul, maka palu akan memberikan aksi pada paku tersebut. Di saat yang sama, paku juga akan memberikan reaksi kepada palu dengan besar gaya yang sama dan arah yang berlawanan. Ketika bola mengenai dinding, maka bola akan memberikan aksi kepada dinding. Di saat yang sama, dinding juga memberikan reaksi kepada bola dengan besar gaya yang sama dan arah yang berlawanan. Kita lihat contoh berikut. Saat peluru ditembakkan oleh seorang penembak, senapan akan mendorong peluru keluar
Di saat yang sama, peluru juga akan mendorong pistol tersebut ke belakang. Saat kita berjalan, kaki akan memberikan aksi kepada lantai. Di saat yang sama, lantai juga akan memberikan reaksi. Kita lihat di sini, ada seorang anak yang melompat dari boot, kakinya menolak boot ke belakang. Di saat yang sama, boot juga akan memberikan gaya tolak kepada kaki anak tersebut ke depan. Demikianlah contoh-contoh sebagai bentuk dari hukum 3 Newton tentang adanya aksi reaksi. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.